Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Regional. Perkenalkan, nama saya Syahdan Dewi Wirantara dengan NIM 55532300018 kelas 4A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis ekonomi regional pada kawasan Gerbang Kertasusila dan Kota Makassar periode 2010 sampai dengan 2023. Yang pertama terkait dengan teori lokasi. 1. Teori lokasi industri Alfred Weber. Weber memanfaatkan 3 elemen kunci dalam kerangka teorinya, yaitu titik bahan baku, titik konsumsi, dan titik tenaga kerja. Ketiga elemen ini dinilai dalam perhitungan biaya transportasi yang setara. Kedua, teori lokasi industri Lodge. Dalam konsep teori lokasi industri yang optimal menurut teori Lodge, penentuan tempat bagi industri direkomendasikan berdasarkan faktor permintaan. Dia menjelaskan juga bahwa lokasi yang optimal bagi industri adalah lokasi yang mampu mendominasi area pemasaran yang besar. Yang ketiga, teori lokasi industri Walter Christoller. Teori Christoller dikenal dengan teori central place. Teori ini dari gagasan tentang rentang dan ambang batas. Rentang mengacu pada jarak yang harus ditempuh agar masyarakat bisa memperoleh barang yang diinginkan atau diperlukan. Dan ambang batas merujuk pada jumlah minimal anggota masyarakat yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pasokan barang. Lalu selanjutnya untuk teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori pusat pertumbuhan Peruk. Teori pusat pertumbuhan Peruk sudah sedikit dijelaskan juga di atas. Ahli ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan atau pembangunan tidak bisa terjadi di semua wilayah, melainkan hanya terjadi di wilayah tertentu dengan variabel yang berbeda-beda. Menurut dia, pertumbuhan kota akan terjadi bersama-sama secara serentak. Tempat yang menjadi pembangunan dari pusat disebut dengan kutub atau pusat pertumbuhan. Yang kedua, teori pusat pertumbuhan menurut Walter Christoller, seorang ahli geografi Jerman. Pusat pertumbuhan oleh Walter Christoller berdasarkan teori tempat sentral. Teori pertumbuhan tempat sentral adalah yang menjelaskan dan menentukan banyaknya kota dan besarnya persebaran kota. Menurut dia, pertumbuhan kota harus paham tentang konsep jangkauan dan ambang. Jangkauan di sini maksudnya adalah jarak yang ditempuh orang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau kebutuhannya. Sementara ambang adalah jumlah minimal penduduk agar suplai barang lancar dan seimbang. Lalu selanjutnya untuk ada beberapa data di sini. Yang pertama, data PDRB ada HK area Gerbang Kertasusila, di mana Surabaya menempati urutan pertama dengan PDRB ada HK terbesar, yaitu pada tahun 2013 sebesar 116,16 miliar rupiah dan 2023 245 miliar rupiah. Sementara untuk indeks kesehatan pada area ini, ya Surabaya masih menempati urutan pertama dengan rata-rata indeks sebesar 0,85, diikuti dengan Sidoarjo sebesar 0,83. Selanjutnya untuk data populasi dalam satuan jiwa pada area ini, Surabaya menempati urutan pertama juga pada tahun 2013 sebesar 2,8 juta dan 2023 2,8093 juta penduduk. Dan rata-rata lama sekolah pada daerah atau kota Surabaya yaitu terbesar yaitu 10,5 tahun, diikuti dengan Sidoarjo 10,3 tahun. Lalu selanjutnya, jika dikaitkan relokasi dengan Gerbang Kertasusila, dari analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Gerbang Kertasusila sebagai kawasan metropolitan yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Sebagai pusat pertumbuhan utama, Surabaya menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, industri, dan jasa di wilayah ini. Dengan konsep growth pool theory, Surabaya berhasil menarik investasi tenaga kerja terampil dari sumber daya lain yang kemudian menyebar ke wilayah penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, dan lain sebagainya melalui efek penyebaran atau spread effect. Namun di sisi lain terjadi juga backwash effect, di mana Surabaya menarik sumber daya dari wilayah sekitar. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Migrasi penduduk dari daerah sekitar seperti Lampung, Jakarta, Lamongan, dan lain sebagainya ke Surabaya menyebabkan kurangnya tenaga kerja terampil daerah asal. Lanjut ke analisis
ekonomi regional pada Kota Makassar. Yang pertama di sini ada PDRB pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Sektor C atau industri pengolahan menjadi kontributor utama Kota Makassar. Lalu untuk tahun 2013 sampai dengan 2023, sektor G menggeser sektor C sebagai kontributor utama dari PDRB. Lalu selanjutnya di sini ada grafik atau laju pertumbuhan dari PDRB, ada HK Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Di sini memang terlihat secara kasat mata trennya itu naik, tapi pada tahun 2020 ini terjadi penurunan karena beberapa faktor, terutama faktor akibat pandemi. Lalu selanjutnya untuk analisis LQ atau location quotient pada sektor A pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu sektor D pengadaan listrik dan gas, sektor H transportasi dan pergudangan, dan sektor O administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Ini menjadi sektor basis pada tahun 2010 sampai dengan 2023. Sektor basis juga diartikan sebagai sektor yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan sektor yang bisa dibilang mapan dalam artian sektor ini bisa memenuhi untuk daerah asal dan bisa melakukan ekspor untuk daerah sekitarnya. Lalu selanjutnya ada shift share analysis. Di sini untuk sektor F konstruksi, G perdagangan besar dan eceran, sektor J informasi dan komunikasi, dan sektor jasa pendidikan ini masuk dalam kuadran 1, di mana kuadran 1 adalah kuadran yang memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing yang baik. Dari analisis yang sudah dilakukan ada beberapa rekomendasi kebijakan, seperti yang pertama untuk sektor basis pertahanan listrik atau gas, transportasi, administrasi pemerintahan. Yang pertama melakukan modernisasi sektor pertanian dengan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua investasi dalam energi terbarukan untuk mendukung sektor pengadaan listrik atau gas. Yang ketiga pengembangan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, bandara atau jalan tol, dan untuk memperluas konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Selanjutnya untuk dukungan sektor pada kuadran 1 berdasarkan shift share analysis. Untuk sektor informasi dan komunikasi, rekomendasi yang pertama membangun pusat inovasi digital dan menyediakan pelatihan keterampilan digital bagi tenaga kerja. Yang kedua mendorong startup lokal melalui pendanaan, akses pasar dan sebagainya. Selanjutnya ada sektor konstruksi. Yang pertama memprioritaskan proyek infrastruktur publik untuk menyerap tenaga kerja. Yang kedua menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dan sektor jasa pendidikan yang bisa dilakukan adalah meningkatkan anggaran pendidikan kerjasama dengan industri untuk kurikulum berbasis keterampilan. Nah, kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan, nilai PDRB Kota Makassar periode 2010 sampai dengan 2023 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya faktor eksternal. Sektor C industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pada tahun 2010 sampai dengan 2017 dan sektor G sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Lalu pada analisis LQ dan SSA ini sektor A perikanan perikanan, sektor D pengadaan listrik dan gas, sektor H transportasi dan pergudangan, sektor O administrasi pemerintahan jadi sektor basis pada analisis ini. Lalu untuk analisis shift share, sektor F konstruksi, G perdagangan besar eceran, informasi dan komunikasi, sektor J dan sektor P jasa pendidikan masuk dalam kuadran 1 dengan pertumbuhan yang cepat. Nah, untuk kontribusi saya sendiri dalam proyek berkelompok adalah mengerjakan bab 3 seperti gambaran umum, membuat tabel PDRB, indeks kesehatan, populasi, dan rata-rata lama sekolah pada area gerbang Kertasusila. Mungkin sekian cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.